2, 3. Apa openingnya? Hello, you're listening to Classy FM Podcast with me, Anda Hayani, and I am not alone. But before that, I'm going to tell you a story, a short story, very short story. Jadi beberapa waktu yang lalu saat saya lagi di Jakarta menghadiri sebuah event, Marketeers Hangout judulnya oleh Mark Plus, saya ketemu sama banyak agensi di sana, agensi iklan, kemudian banyak lah ya profesi di sana, dan di kesempatan itu dan ditambah dengan kesempatan lain, saya kemudian menceritakan bahwa saya dari Padang khusus ke Jakarta untuk menghadiri acara ini, bla 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 bla. Kemudian saya juga cerita Classy FM itu adalah sebuah radio di bawah PT Semen Padang, bla 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 gitu. Kemudian seiring dengan perjalanan pembicaraan itu, orang-orang yang lagi bicara sama saya, khususnya orang-orang agensi, kemudian langsung nembak, Semen Padang ya? Itu IG-nya keren banget loh, katanya gitu. Itu pasti deh ya. Nggak mungkin deh yang mengelola IG-nya adalah karyawan internalnya. Itu pasti pakai agensi. Itu satu orang. Satu orang lain ngomong, anak agensi lain ngomong, Semen Padang ya? Itu IG-nya agensi mana sih yang handle? Dia langsung nembak kayak gitu. Seolah-olah benar-benar nggak yakin kalau IG-nya Semen Padang itu dikelola oleh internalnya Semen Padang dan langsung ngejudge itu agensi mana yang mengelola gitu. Dan itu kemudian membuat saya terpancing gitu ya, Classy People ya. Dan kemudian saat yang bersangkutan itu ngomong, itu agensi mana sih yang dipakai sama Semen Padang? Itu pasti deh ya, bukan internalnya yang mengelola gitu. Terus saya langsung bilang, wait, tunggu dulu, pelan-pelan Pak Sopir gitu ya. Saya kenal tuh yang mengelolanya siapa, saya tahu sekeren apa, saya tahu achievement yang didapatkan oleh dia dan timnya itu seperti apa. I know exactly, dan itu yang membuat saya mengundang dia ke sini. Ini dia, ada Mike alias Michael Muhammad. Halo, selamat pagi, siang, dan sore ya. Because you can actually listen for this anytime ya. Anytime ya. Yeah. Dan ini tuh introduction yang membuat saya terhura. Yes, terhura. Nangis dong. Nggak usah pakai nangis ya. Sebuah pengakuan yang membuat saya menjadi lebih semangat lagi untuk mengelola konten terutama di sosial media terkait branding dan juga image perusahaan yang tempat saya bekerja. Jadi sangat membuat saya terhura sekali lagi ya. Dan Mike ini, panggilannya Mike ya, dia adalah social media expert, atau saya tambah di depannya corporate/organization social media expert ya, karena dia se-expert itu ya. Emang boleh se-expert itu? Iya. Jadi kita langsung aja ya Mike, lo udah mulai bergelut di bidang sosial media ini sejak 2016, bener ya? Ceritain dong gimana awalnya, backgroundnya kayak gimana? Sebenarnya 2016 itu kayaknya belum se-complicated sekarang pengelolaan di sosial media ya. Kalau 2016 mungkin pernah kita dengar instansi-instansi yang melarang karyawannya untuk bersosial media, terutama di jam kerja karena mengganggu produktivitas ya. Kemudian seiring bertambah jalannya waktu, larangan-larangan tersebut menjadi hilang, dan bahkan justru sekarang banyak korporat yang mendorong karyawannya untuk bersosial media dan menyebarkan informasi-informasi positif terkait perusahaan melalui akun-akun pribadi si karyawan. Nah, itu sudah membuktikan kalau peran sosial media ini sudah dianggap sebagai peran yang penting untuk separate dan juga mengkomunikasikan, membuilding image perusahaan melalui karyawan-karyawan. Nah, dari 2016 saya itu pun juga awalnya Semen Padang udah punya beberapa account di sosial media, tapi tidak dikelola secara serius. Kemudian saya melihat peluang itu sebagai peluang yang sangat bagus untuk menyebarkan atau membuilding image perusahaan di sosial media. Akhirnya saya diutus lah sama atasan saya pada saat itu untuk lebih serius lagi mengelola sosial media. Dan alhamdulillah sampai sekarang perjalanannya juga cukup panjang. Dari awal saya kelola sekitar 1.500 pengikut terutama di Instagram. Kemudian sekarang udah lebih dari 30.000-an dan sudah mendapat centang biru juga ya, yang tidak dibayar ya. Karena sekarang certified udah bisa dibayar. Oh, jadi itu organik ya? Udah organik dan tidak dibayar. Kita tidak membayar apapun ke si Instagram. So what have you done since 2016? Banyak sih. Of course ya. Iya, banyak. Milestone. Kalau dari
yang terlihat seperti growing follower, itu juga growingnya luar biasa. Kemudian juga pengakuan-pengakuan dari pihak internal maupun eksternal. Kalau dari eksternal ada dari PR Indonesia, kita pernah dapat Best Social Media kategori anak usaha BUMN. Se-Indonesia. Kemudian juga terakhir di 2022 tahun lalu, itu kita mendapatkan Campaign of the Year untuk campaign di sosial media dengan judul Si Paling Kuat. Wow, yeay. Nanti kasih efek tepuk tangan ya. Jadi kayak Campaign of the Year. Campaign of the Year. National scale ya. Yes. Through all BUMN gitu ya. Ya, itu ada beberapa kategori dan kita menang di kategori anak usaha BUMN. Wow, since 2016 paid off ya. Ya. Hard work paid off gitu ya. Terbayar dan ini semoga masih terus bisa berkembang ya. This for so many years to come juga ya. Oke, sukacitanya apa dong? Ini kan sukanya ya. Dapat ini, dapat itu, dapat penghargaan ya. You are recognizable gitu. Ada yang notice banget dengan kerjaan kita. It's priceless lah ya. Betul sekali. Itu kan sukanya. Dukanya apa sih? Dukanya mungkin kalau dari 2016 seperti saya bilang itu kayak sosial media itu kayak kecil banget sih di perusahaan, kayak ya masih dipandang sebelah mata lah gitu ya. Apalagi waktu awal-awal image-nya masih negatif gitu kan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu sudah mulai dianggap sebagai bagian penting untuk membuilding image perusahaan ke seluruh stakeholder, bukan hanya stakeholder internal, eksternal, bahkan sampai ke customer, sampai ke pemangku kepentingan. Itu bisa kita jadikan sebagai senjata untuk menyebarkan informasi positif perusahaan. Jadi ya awal-awalnya kita harus tahan-tahan dulu kalau ini masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting, tidak terlalu signifikan untuk proses bisnis perusahaan. Tapi sekarang bisa dibilang ini sebagai salah satu bagian penting dari proses strategik bisnis. Bahkan ya. Strategik, banyak ternyata sekarang ya classy people yang keputusan-keputusan besar itu dibuat gara-gara kehebohan di sosial media. Betul. Ya kan? Banyak permintaan maaf yang dilakukan. Benar. Ya kan? Banyak ya benar-benar perubahan. Banyak kasus yang sebelumnya tidak terungkap dari beberapa tahun, kemudian setelah ramai di sosial media, akhirnya kasus itu dengan easily terungkap melalui sosial media. Dan gitu. Bukan cuma terungkap, tapi ada perubahan strategis di belakangnya yang mengikuti. Dan itu dampak positif karena memang kemudian kita nih, makhluk-makhluk biasa ini, makhluk-makhluk biasa ini kemudian punya suara ya. I think it's like the real democracy here, ya kan? Benar. Memang the power of society kan, the power of people power gitu ya. Betul through sekali. social media gitu ya. Karena outcomes dari social media itu sebenarnya adalah perubahan mindset. Oke. Jadi yang awalnya orang mindsetnya A terhadap sebuah produk, terhadap sebuah corporate, kemudian kita bikin sebuah campaign di sosial media, dan kita pengen merubah dari A ke B, itu sebenarnya outcomes yang kita dapatkan dari si sosial media ini. Tapi itu kayak pisau bermata dua nggak sih? Sebenarnya iya. Sebenarnya kan? iya, tapi kita nggak usah bahas yang negatifnya lah kalau saya bilang di sini ya, karena memang semua apapun yang terjadi di dunia ini tuh ada dua side ya, ada kita mau yang positif atau negatif, tapi sebenarnya opportunity untuk membuat sosial media ini sebagai hal yang sangat positif tuh sangat besar sekali, karena semua orang tuh zaman sekarang siapa sih yang nggak punya sosial media gitu, semua orang tuh udah kumpul di satu platform di sosial media ini, jadi kita tinggal menyasar orang-orang tersebut sesuai dengan keinginan kita gitu. Tapi tetap harus ada mitigasi dong. Tetap harus ada mitigasi apa sih yang penting banget untuk dilakukan biar nih corporate itu nggak merasakan dampak-dampak negatif itu gitu. Pokoknya nggak usah main dengan SARA. Itu yang pertama. Jangan pernah berhubungan dengan SARA dan jangan memposting konten yang berkonotasi negatif ataupun isu yang lagi naiknya adalah isu negatif kemudian kita plesetin gitu ya. Kemudian juga menyerang lembaga-lembaga tertentu, oknum-oknum tertentu gitu di sosial media itu jangan pernah. Sindir-sindiran boleh dong. Sindir-sindiran boleh dong. Tergantung sih. Kalau saya kan kebetulan corporate pemerintahan lah gitu ya. BUMN lah ya. BUMN. Jadi kalau itu sih selagi ini sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Tapi kalau yang swasta mungkin bisa, tapi harus dengan handle yang benar-benar dipikirkan gitu. Jadi jangan asal kita lagi isunya lagi naiknya seperti ini, kemudian kita ngambil momennya, tapi dengan cara yang tidak tepat juga. Kalau produk kan lu juga handling produk dong, image, your corporate, kemudian you got the product ya, your corporate
has the product, Yes. right? Nah, kan ada kompetitor. Iya, betul. Itu kan boleh nggak sih main tipis-tipis, sindir-sindir produk kompetitor? Kalau si yang paling kuat, si yang paling apa, gitu-gitu. Sebenarnya Ada nggak sih? sebenarnya boleh sih. Sebenarnya boleh kayak kita legendary Coca-Cola versus Pepsi misalnya gitu Iya, ya. iya. Ya mereka tuh emang head to head dan kelihatan gitu ya. Tapi itu kan budaya mereka. Kalau di budaya kita itu kayak masih terlalu sensitif kalau membahas terlalu gamblang ya untuk menyindir kompetitor kita gitu. Tapi selama ini saya belum pernah melakukan hal tersebut karena lebih cenderung main aman seperti yang kita tahu ya kalau sosial media ini kalau udah kepleset sekali tuh netizennya Tapi pernah gak kepleset? Atau hampir-hampir kepleset? so far nggak pernah. Wih, semoga tidak akan pernah Tidak ya. akan pernah, Amin. semoga ya. Itu kita gimana sih ngejaga filternya? Maksudnya kan sudah lumayan jauh perjalanan dan tidak pernah terpleset dan insya Allah nggak akan pernah ya, amin. Ya. Gimana ngejaga filternya itu? Filternya ya tadi pokoknya kita back to SOP, SOP-nya nggak ada postingan yang berhubungan dengan SARA, Yep. kemudian isu negatif dan lain-lain itu kita tidak right the moment yang hal seperti itu. Kemudian tetap ada QA sama QC-nya. Saya kan punya atasan juga. Yep. Atasan saya kasih ke atasan untuk QC-nya kalau menurut beliau itu aman dan bahkan atasan lagi mungkin sampai ke level BOD pun kadang konten itu juga sampai approval Concern, dari ya? Okay. BOD gitu kan kalau untuk konten-konten tertentu yang mungkin lebih luas sifatnya. Oke, lo tadi bilang riding the wave ya, Ya. kayak peselancar gitu ya. What is it all about? Yang perlu dipahami kalau sosial media itu sebenarnya ya sosial interaksi. Oke. Ya. Sekarang lo ibarat itu kayak teman gitu ya. Lo punya teman, Yep. tapi lo sapanya sekali-sekali doang gitu ya. Atau lo ngasih update-nya ya kapan ya menurut lo itu penting. Kalau nggak penting menurut lo ya lo nggak update gitu ya. Jadi nggak ada kedekatan lo sama teman lo gitu ya. Ya. Jadi ketika lo mau pinjam dong 100 gitu. Agar silaturahmi tetap terjalin. terjalin itu nggak bisa gitu ya. Iya, iya, Karena iya. lu jarang-jarang WhatsApp Iya. tiba-tiba minjam 100 ya mohon maaf. Nggak mau gue pinjemin gitu ya. Nah tapi kalau kita ngebangun interaksi yang baik, interaksi yang beneran kayak pertemanan itu akan membuat di sosial media akan menjadi lebih cepat bertumbuh juga. Kalau untuk right the moment itu di sosial media itu punya algoritma. Ya, itu kita harus memahami. Kalau algoritma itu adalah apa yang lagi disenangin sama banyak orang, itu pasti akan selalu muncul di kolom pencarian kita, di home kita, atau di pencarian di IG atau di TikTok gitu ya. Itu selalu muncul konten-konten yang sama karena udah based on algoritma. Nah, jadi kita harus memanfaatkan yang lagi dibicarakan sama semua orang di Indonesia ini, kita kaitkan dengan konten yang cocok dengan produk atau perusahaan kita. Misalnya, Semen Padang. Kemarin lagi happening film One Piece. Yeah. One Piece baru munculin live action di Netflix, Yeah. ya kan? Yeah. Pertama, si film One Piece itu trending di Netflix sebagai film yang lagi ditonton trending 1 di Netflix. Yang kedua, pencinta One Piece itu banyak banget di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Ya, itu ada 2 kunci utama untuk kita ride the moment itu. Nah, akhirnya Semen Padang pun membuat konten One Piece dengan kedekatan atau kita bikin kecocokan dengan produk kita. Oke, nanti kita lihat di sini. Nanti kita lihat di sini contohnya ya. Contohnya seperti itu. Kita ngambil elemen-elemen One Piece, kemudian kita cocokkan dengan produk kita, dan akhirnya memang dari segi jumlah like dan jumlah engagementnya juga tinggi, kemudian penyebaran informasinya juga tinggi. Oke, ini baru-barusan juga petualangan Sherina ya. Petualangan Sherina ya juga, iya betul. Jadi antara Saksemen 1 dengan Saksemen 2 punggung-punggungan di bawah pohon. Ya. Judulnya Petualangan Semen Padang. Kalau yang di covernya kan di bawah pohon, kalau kita di bawah beton, karena kan produknya produk semen. Gitu. Ini kayak contohnya yang ini nih ya, Classy People lihat di sini ya. Itu dia riding the wave atau riding the moment. Betul. Itu ya. Ada tips-tips lain gak sih selain riding the moment atau the wave? Sebenarnya kuncinya adalah yang pertama adalah soal quality. Ya, kemudian image yang udah pro banget gitu. Kadang lu ngeliat kan ada beberapa konten yang kayak receh aja gitu ya. Cuman engagementnya tinggi ya, karena dia walaupun receh tapi dia ngambil momen yang pas gitu. Akhirnya
tinggi jadinya kan. Nah, jadi secara kualitas itu, dan kualitas itu bukan hanya dari segi konten ya, tapi kualitas kalau yang punya UMKM misalnya gitu ya. Misalnya lu menginformasikan produk lu adalah macan, tapi ternyata setelah orang beli itu hanya kucing. Nah, itu dan habis produk lo gitu ya. Exaggerated ya. Apalagi di sosial media gitu kan, dengan mereka nge-review dan lain-lain, orang akhirnya pada nggak percaya. Jadi kualitas bukan hanya dari segi konten, tapi kualitas as a brand, as a corporate itu juga harus dipertahankan. As a product juga dong. As a product juga. Especially banget pertama harus produknya dong harus ya. Produknya yang betul-betul, kalau lo memang produk lo jualan kue yang bagus misal gitu ya, ya berarti lo harus secara ingredientsnya memang beneran bagus, bukan ingredients yang busuk yang lo berikan gitu ya. Iya. Ya jadi saling mengimbangi. Dan misalnya dia secara kualitas kualitas konten itu bagus, tapi kualitas produknya nggak bagus, kemudian dia exposure-nya tinggi, ya mungkin akan naik sekali aja. Tapi besok dia akan die, akan mati. Sustain ya. Nggak akan sustain, karena orang nggak akan percaya lagi sama produknya. I see. Jadi Gitu. sebenarnya ilmu ini tuh bukan buat corporate aja, tapi relevan, relatable sama even UMKM kan ya? UMKM juga, personal branding juga. Oh, I see. Misalnya lo kan sekarang lagi nge-branding diri lo sebagai public speaker yang certified gitu ya. Kemudian ketika lo ngomong ternyata masih gagap-gagap dan lain-lain gitu kan, orang bisa langsung menilai, oh ini kayaknya nggak qualified deh gitu ya. Nah, jadi memang harus sesuaikan dengan kemampuan kita, dengan kualitas kita, dengan skill kita. Itu yang kita expose di sosial media. Jadi jangan pernah ada kebohongan, karena ini sosial memang kayak pertemanan kan? tadi. Sekarang lo bohongin gue, besok gue nggak mau temenan lagi sama lo gitu. Iya, fair sih. Iya kan? Nah, cuman medianya aja online gitu. Kebetulan kita nggak ketemu secara langsung aja, tapi sebenarnya konsepnya tuh memang beneran friendship aja gitu. Friendship, I see. Yeah. Oke, quality, kemudian image. Yang image-nya juga penting untuk dibangun ya, untuk dibangun. Misalnya kayak Semen Padang, ada image apa yang ingin Semen Padang tawar atau di branding kepada halayak. Misalnya kalau dari segi produk misalnya gitu, kita kan jaminan mutu dan kekuatan ya, berarti image itu yang kita tanamkan terus kepada customer kita. Kalau produk Semen Padang adalah produk yang berkualitas, yang memberikan jaminan mutu dan kekuatan dengan beberapa konten-konten yang menarik, seperti kayak Semen Padang waktu itu kita bikin konten uji kualitas kantong kita. Ya, jadi kan kalau semen itu nggak hanya si semennya aja yang kuat, tapi kantong pembungkus semennya juga harus kuat kan, karena kan Semen Padang itu akan dibanting-banting, ya kan? Iya dong, kan ngangkut-ngangkutnya kan nggak kayak gendong bayi kan? Gendong bayi ditaruh baik-baik ya, tapi langsung dibanting. Nah, kita pun di Semen Padang punya SOP tersendiri gitu ya. Kita ada 10 kali bantingan. Kalau 10 kali bantingan mereka si kantong ini survive, berarti dia udah layak untuk dijual di pasaran. Kenapa 10 kali bantingan ya? Karena setelah kita hitung-hitung, misalnya mulai dari pengangkutan di pabrik kita ke loading ke truk itu sekali bantingan, nanti dari truk kemana lagi sekali bantingan, kemudian sampai ke toko sekali bantingan lagi. Jadi total itu sebenarnya nggak sampai 10, tapi kita bikin standarnya sampai 10. Nah, itu kita liatin kepada si customer kita. Ada labnya kan? Ada labnya lihat tuh juga. Postingan yang itu tuh. Ya, itu juga rame banget. Mereka tuh bisa langsung ngeliat, oh ternyata kita sedetail itu untuk menjaga image atau kualitas produk kita. Begitu juga dengan Klesi. Misalnya Klesi sebelum siaran misalnya gitu, apa aja yang harus disiapkan oleh penyiarnya. Misalnya bikin skrip seperti apa, terus skripnya seperti apa, pembuatannya, kan kita ada latihan dulu. Sampai akhirnya kita baru ini. Nah, quality controlnya lah ya. Quality controlnya. Dan hal-hal seperti itu tuh yang menurut kita itu mungkin karena kita udah daily activity, jadi menurut kita itu biasa, tapi buat orang lain itu belum tentu biasa, ya kan? Karena orang yang masuk ke pabrik Semen Padang itu nggak semua orang atau nggak sembarangan orang bisa masuk, dan mereka pengen tahu apa sih sebenarnya di dalam pabrik Semen Padang, apa sih yang dikerjain sama orang-orang Semen Padang. Nah, jadi hal-hal seperti yang nggak bisa mereka jangkau dan kita berikan kepada mereka informasi itu, dan itu adalah sesuatu yang menarik buat mereka. Iya, I see. Image and then exposure. Nah, kita udah skillnya udah oke, kualitas kita udah oke, tapi orang nggak tahu siapa kita. I see. Buat apa? Ya apalagi zaman sekarang gitu. Apa? Anda adalah misalnya adalah seorang public speaker yang udah certified, Anda kan ya. Kemudian orang nggak tahu kalau lu tuh udah certified, dan orang nggak tahu kalau lu punya kemampuan public speaker yang sangat bagus ya. Orang nggak akan ngundang lo, orang nggak akan percaya sama lo gitu. Berarti dalam communication skill juga ada
prinsip bahwa you are only as good as how you can communicate it gitu. Iya kan? Iya, betul. Let's say you are 10 out of 10 gitu. Yeah. Tapi skill untuk lu terexposure atau mengkomunikasikan cuma 3 out of 10 gitu. Yeah. Orang kan nggak akan tahu lo jadinya 10 out of 10 padahal kan. Jadi ininya harus naikin sehingga ini ketemu, ya nggak sih? Betul sekali. Oke. Nah, itu exposure itu di sosial media salah satunya. Ya kan? I see. Oke. Kan lu udah jelasin banyak ya, ada quality, image, kemudian exposure, which is not that really easy lah ya to implemented gitu kan. Yep. Perlu tim khusus. Apakah ini yang kemudian orang sering ngerasa susah ya ternyata, jelimet ya ternyata, sehingga masih banyak corporate, instansi atau organisasi yang belum ngelakuin apa yang lo lakuin gitu, atau yang Semen Padang lakuin gitu? Ya, sebenarnya fungsi atasan itu juga penting ya, karena kan mereka gimana pun di sebuah organisasi ya, mereka yang akan membawa timnya tuh dibawa kemana gitu ya. Nah, itu tuh fungsi atasan tuh juga penting. Jadi atasannya kalau bisa, untuk teman-teman yang fokus di sosial media khususnya ya, di perusahaan ya, mungkin atasan juga diberikan informasi terkait ini gitu ya. Kalau peranan sosial media ini tuh nggak bisa dipandang sebelah mata, karena mereka sudah sangat masif sekali exposure yang diberikan di sosial media ini. Kemudian yang sering salah juga kalau gue lihat beberapa instansi dan juga corporate ya, mereka tuh kadang terlalu menyerahkan 100% ke outsider, ke pihak ketiga untuk mengelola sosial media. I see. Sementara yang pihak ketiga tuh sense of belonging atau sense of terhadap corporate itu nggak akan sekuat kita gitu. Oke. Paham kan nih maksudnya? Ngerti gue ya. Jadi mereka mereka mungkin hanya bisa melihat di permukaan, jadinya tuh kontennya tuh nggak spesifik, gitu ya. nggak unik gitu ya. Nah, jadinya ya udah hanya sekedar mungkin secara tampilan bagus, tapi nggak meaningful dan nggak ada engagement yang kuat di sana gitu. Jadi jangan pernah menyerahkan 100% pengelolaan sosial media kepada outsider. Jadi tetap kita harus terlibat gitu ya. Misal minimal idenya dari kita udah ngebayangin kontennya akan seperti apa, tapi kita nggak punya tim produksi. Nah, mungkin tim produksinya bisa kita serahkan ke outsider gitu ya. Itu kan butuh skill khusus ya. Betul. Cuman the idea, the brain, think tanknya itu harus internal kalau menurut lo ya. Harus dari internal. Oke, berarti pertama strong leadership juga pengaruh ya. Artinya kenapa masih banyak instansi atau organisasi yang belum melakukan ini, itu karena peran leadership juga dong. Ya karena gimana ya, kalau leadernya nggak approve atau leadernya sendiri nggak aware, mau bawahannya ngomong kayak apa juga tidak kan akan di-approve kan ya. Di sana, Betul. Ayo dong, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ya kan, yang jadi leader, yang punya otoritas untuk mengembangkan atau punya otoritas untuk approve optimalisasi sosial media, ini harus banget nih dimulai banget. Buat yang belum ya, buat yang sudah ya lebih ditingkatkan lagi gitu. Kemudian impact apa yang sebetulnya dicari dari sosial media sih sebenarnya? Kalau gue kan di bawah corporate communication. Kalau corporate communication itu tujuan atau ultimate goal kita tuh adalah reputasi. Oke. Jadi sosial media ini sebenarnya adalah salah satu tools untuk membentuk reputasi perusahaan. Ya, reputasi itu macam-macam sebenarnya. Misalnya kalau dari online-nya bisa dari website, ya kan. Even habit karyawan, baju atau seragam karyawan itu sebenarnya bagian dari reputasi, dan sosial media itu adalah bagian dari reputasi. Jadi yang kita harapkan di sosial media ini adalah untuk membentuk reputasi perusahaan kita. Berarti emang nggak boleh asal banget ya? Tidak boleh asal. Makanya ketika lo introduction tentang gua tadi, itu sebenarnya udah, apa yang gue lakuin ternyata udah benar. Buktinya reputasi sosial media Semen Padang sudah dianggap baik di mata bahkan agensi sekalipun gitu ya. Orang yang bergelut di bidang itu ya kan, dan mereka menganggap itu udah keren ya. Jadi menurut gue reputasi yang sudah kita bentuk jadi baik. Jadi kalau teman-teman misalnya yang corporate gitu ya, dia punya corporate yang bagus, secara namanya besar, tapi kok nggak tergambar melalui sosial media kah, melalui website kah. Jadi kan orang kayak
aduh sayang ya gitu ya. Padahal namanya besar tapi kok nggak kelihatan di sosial medianya pengelolaannya nggak benar atau apa gitu. Tapi gue penasaran, lu kan nggak kerja sendirian karena nggak mungkin lah. Nggak mungkin, dimanapun nggak akan mungkin bisa kerja sendiri, apalagi untuk kreatif seperti ini ya. Ceritain dong tim think tank lo sampai ke productionnya, apakah memang sesulit itu sehingga kok kayaknya sulit banget? Kan orang lihatnya outputnya ini keren banget, ini pasti timnya keren. Apakah sesulit itu atau gimana? Ceritain dong. Ya balik lagi ke fungsi atasan tadi, sebenarnya gue juga cukup berterima kasih ya, karena maksudnya atasannya juga memberikan ruang seluas-luasnya, asal tidak yang tadi kayak gue Sarah tidak melanggar hukum dan lain sebagainya. Tapi sejauh itu sejauh ini kalau ngomong sama orang BUMN selalu atasan ya. Terus bukan, maksud gue ya karena kan fungsinya tetap ada. Iya. Gimana pun, bukan hanya BUMN, dimanapun sebenarnya. Ngerti. Ya, mungkin untuk Anda yang masih mahasiswa yang masih berpikiran cobalah nanti pada saat menjadi budak korporat ya. Terus lanjut. Ya jadi itu sebenarnya yang grateful juga, yang perlu disyukurin ya untuk gue kenapa bisa pada akhirnya bisa kreativitasnya jadi bisa kayak meledak-ledak gitu ya, karena ada fungsi atasannya juga yang kemudian kalau dari tim gue pun juga mereka udah punya skill yang mumpuni dan udah sangat apa sih gue bilang tuh kayak on the same page kali ya sama mereka, udah sefrekuensi juga, skillnya juga udah expert dan mereka. Skillnya tuh mereka punya masing-masing skill yang paten gitu. Misalnya kayak ada tim gue, misalnya Mas Iwan misalnya gitu, dia jago di animasi, jago di sense of musicnya keren banget tuh orang ya, keren kayak gitu ya. Udah ada Iqbal juga, sense of desainnya juga bagus. Jadi udah ada skill yang masing-masing skill yang mereka miliki gitu. Jadi tinggal gampang untuk mengarahkan. Jadi tim itu sangat penting sekali, tapi tetap idea itu juga nggak kalah penting ya. Karena kalau idenya nggak pas juga dengan perusahaan kita, ya akhirnya eksekusinya juga nggak bagus gitu. Tapi kalau idenya keren, tapi yang eksekutornya juga nggak bagus, ya juga pada akhirnya nggak bagus juga. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan, lu mah enak udah ada tim, gue gimana dong? Perusahaan gue nggak gitu, atau gue punya tim tapi mungkin skillnya belum sampai sekali berlo, misalnya lu udah memenangkan nasional secara paling se-Indonesia. Terus gue gimana? How to startnya nih? How to start banget? How to startnya ya, seperti yang gue bilang tadi. Jangan pernah ngebayangin, kontennya langsung keren gitu. Karena kan kalau zaman sekarang, apalagi lo mainnya di TikTok, mereka tuh nggak ngeliat konten lo keren-keren gitu. Iya kan? Iya. Ya kayak gue personal lah gitu. Gue punya konten juga di TikTok. Gue bikin video se-estetik apapun tuh like-nya rendah banget. Ada cuman foto yang gue kirim 10 foto yang di slide, tapi isinya informatif. Itu tuh tinggi banget like-nya. Jadi kita harus balik lagi, kita harus memahami siapa audiens kita. Kebutuhan mereka seperti apa. Contohnya kayak lo kelurahan Indarung misalnya gitu. Mereka tuh butuh apa sih? Mereka butuh bikin KTP tuh polanya seperti apa. Lo kan gak harus bikin video transformer berubah jadi KTP. Iya kan? Yang penting mereka tahu aja tuh. Mereka tahu gimana pola dan prosedur untuk pengurusan KTP yang baik dan benar, ya kan? Informatif, betul. Ya kan? Yang penting orang membutuhkan juga kan. Kontennya informatif dan dibutuhkan sama banyak orang gitu ya. Nah, kemudian juga kalau untuk kontennya yang keren secara produksi itu sebenarnya bonus aja. Sebenarnya itu bonus aja gitu. Tapi kalau yang paling penting itu adalah konten yang informatif yang dibutuhkan sama audiens lo. Jadi tahap awalnya adalah pahami audiens lu dulu. Karena content creating itu is not about you, but it's about your audience. Iya, betul. Sama dong kayak public speaking loh. It's not about you as the speaker, it's about your audience kan. Betul sekali. Jadi kita jangan pernah asik sendiri yang menurut kita keren, tapi ternyata nggak dibutuhin sama audiens kita. Kita nggak dibutuhin sama followers kita. Atau lu misalnya mau menyasar merubah merubah keputusan publik misalnya gitu, atau regulator misalnya gitu ya. Berarti lo harus memahami si regulator ini tuh menggunakan apa sih gitu ya, media mereka untuk berkomunikasi. Balik lagi kalau pertanyaan gue tadi kan, where to start nih, how to start, and where do I start nih? Ya. Jadi mulai aja dulu, itu intinya. Ya intinya mulai dulu, tapi tetap ada perencanaan ya. Tetap ada perencanaan. Perencanaan yang pertama pahami audiensnya. Ya misalnya kalau Klesi audiensnya usianya berapa, kemudian ketertarikan akan informasi tentang apa, kemudian apa yang kita posting itu harus sejalan juga dengan
strategi perusahaan kita. Oke. Nah, karena kan kita balik lagi kita bikin di sosial media itu adalah kita mau bikin reputasi yang bagus untuk perusahaan kita. Jadi kita harus sejalan dengan reputasi perusahaan kita dan harus sejalan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan kita. Nah, setelah dua itu kita pahami, barulah kita bikin si konten tadi. Kontennya nggak mesti kayak Semen Padang yang udah punya spesialis di bidang-bidangnya gitu ya. Nggak harus seperti itu. Tapi kan, kalau ada, kan banyak sekarang kan ada Canva, ada banyak deh. Iya, ya kan? Sudah ada Canva, sudah ada video, VN, CapCut dan lain-lain, udah bisa bikin konten apapun itu. ChatGPT juga bisa ngebantu banget untuk kita bikin skrip lah, ide atau apa gitu. Betul. Jadi sekarang tidak ada kata untuk tidak memulai karena semua banyak banget kita dibantu sama teknologi untuk membangun atau bikin konten yang kita inginkan. Yang penting itu tadi dua yang tadi jangan sampai lupa pahami audiens kita, yang kemudian juga kita harus mendeliver apa strategi perusahaan kita di sosial media tadi. Oke, ini buat mas-mas dan mbak-mbak di agensi yang ketemu gue, ini orangnya ya. Udah ketemu ya ini orangnya dan timnya ada banyak di belakangnya juga. Dan thank you for watching. Thanks ya Mike udah datang untuk share semua ini. Insya Allah bermanfaat ya, mudah-mudahan. Semoga bermanfaat ya. Untuk yang belum memulai silakan memulai. Untuk yang sudah tapi kebingungan ya mungkin bisa apa yang kita obrolin bisa membuka kayak insight baru lagi agar lebih semangat lagi untuk mengolah, karena yang prosesnya tuh nggak akan bisa instan. Nggak akan bisa instan. Love the process and love the progress ya. Karena it's not about perfection but it's about you made progress each day. Terus kalau mau yang komen juga boleh, mau nanya-nanya apapun nanti ntar gue bantu jawab. Dibantuin jawab sama dia gitu ya, bukan gue yang jawab, gue mah menghidangkan saja. Thanks again dan sampai jumpa Classy People. Bye.